Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa, saat pagi yang hari yang indah ini Bapa. Kami berada di tempat ini untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapa. Kami percaya diri Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita akan memuji Tuhan seperti wanita mengurapi. Ini pengakuan kita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita pujikan sama-sama. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Bapa. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Bapa. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Oh Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir.
beribadah di tempat ini. Ini pengakuan kami Bapa. Sampai akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata kami Bapa. Kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang luar biasa saat ini Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mau pujikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau imani lagu ini. Amin. Ku menutup mata. Ini pengakuan kami Bapa. Ku tetap setia. Ini janji kami Bapa. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ini janji kita ya. Kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Melayani Tuhan. Amin. Saat ini yang tetap setia melayani Tuhan dari depan sampai belakang. Saya rindu semuanya menari-nari bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Goyangkan badan kita ya. Sehat-sehat. Woo! Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Saya lihat di sini semuanya semangat. Dengan semangat, segala sakit, penyakit, beban berat semuanya akan lepas. Ini ada lagu pujian. Jangan lelah. Kalau bahasa Jawanya, ojo kesel. Jadi untuk melayani Tuhan, kita nggak boleh lelah, amin. Jangan lelah. Ayo goyang bagi Tuhan.
berbahagia-bahagialah kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk pembangunan gereja kita. Mungkin Anda berpikir sudah jadi gedungnya. Tidak, saudara, masih ada lahan kosong di belakang ya. Kita akan doakan supaya rencana Tuhan terjadi dalam gereja. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan dan ucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena dan kasih-Mu, kami boleh berada di tempat ini dengan keadaan sehat dan kuat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan korban kami untuk kegiatan pembangunan di gereja tempat ini Tuhan. Dan Tuhan sudah percayakan kami untuk diperbankan. Bila Tuhan kami akan menentukan sedikit-sedikit. Kami yakin dan percaya Tuhan dapat dasarnya nanti Tuhan. Rencana boleh terjadi dalam gereja tempat ini. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kegiatan ekonomi mereka Tuhan. Juga berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan boleh menghasilkan keuangan untuk membangun kerajaan bumi. Terima kasih Bapa, lindungi mereka dari hal yang jahat, dari sakit penyakit, dari kecelakaan apapun Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh sejahtera dalam nama-Mu. Dan juga pengurus kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pengurus gereja ini Tuhan boleh mengelola keuangan dengan baik dan mau bertanggung jawab kepada manusia dan kepada terlebih Tuhan. Dan kami akan memberi persembahan perkembangan Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menabur Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk kita mau fokus mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Kita mau pujikan, pujilah aku Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Batinku dan
pancaran sinarmu ke depan adalah pancaran yang indah. Untuk kami berlari bersama Engkau, melihat kemuliaan yang semakin besar. Oleh karena terus persiapkan kami dan keturunan kami Tuhan, untuk kami melangkah dengan pasti bersamamu, tidak akan ada yang gagal. Oleh karena berikan kami hati kuat, untuk kami melayanimu, untuk mengikuti jalan-jalanmu, dan kami menjadi berani tebrau dengan sukacita karena Engkau yang menyertai kami dengan segala mujizat-Mu. Terima kasih Kemo dulu dengan tenang untuk mendengarkan suara-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Musik tetap di sini dulu sebentar. Saya teringat ketika saya pertama kali mengajar ujian yang ada dilakukan itu mengingatkan saya dari mata ketika kami saat itu mengalami kelelahan. Ini saya alami di Bojonegoro, yaitu lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Saya percaya kalau kita saat ini bersama Tuhan tidak ada seorang pun yang lelah. Karena mengapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan, dengan janji. Dan ketika kita bergerak dalam janjinya dan dimotivasi oleh pengharapan itu, tidak ada seorang pun yang lelah, tapi tetap bersukacita. Dia percaya katakan amin. Berapa banyak saudara saat ini yang mengiring Tuhan dan melayani Tuhan tetap dalam sukacita? Katakan saudara. Oh semuanya, pakai berdiri lagi kita puji Tuhan. Yes. Yes. Good. Menari buat Tuhan, saudara. Good. Ha, 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 ha. Yes, good. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kekuatan yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya minta Pak Petrus, Pak Didi sebagai gembala sektor maju ke depan supaya tidak sama-sama lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yes, kita menari. Kudus yang tiga kekuatan. Yes, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yes, lalu mencukupkan segalanya. Amin. Yes, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin.
terima kasih, terima kasih. Yes, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saya rindu saudaraku, kelak anak-anak kita ini menjadi pengganti-pengganti daripada pemimpin-pemimpin di tempat ini. Karena saya sudah 60 tahun ke atas semua. Tapi saya percaya lewat ini semua Tuhan dipermuliakan di kota ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur saat ini Tuhan orang berkata sesuatu yang sulit. Hari-hari yang penuh dengan penderitaan, hari-hari yang penuh dengan segala kegetiran, tetapi Engkau membuat kami dalam pengharapan. Ini semua oleh karena karya-Mu. Aku rindu Tuhan betul-betul berbincang kepada kami, mengarahkan sesuatu yang kami menjadi pribadi yang tidak kecewa, tetapi penuh dengan segala pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Saudara saya akan ambil poin. Yes. Oke. Tema daripada khotbah kita ini adalah hidup tanpa kecewa. Saya habis pikir bagaimana renungan kami ternyata selalu sinkron dengan hati Bapak kita. Biarpun temanya itu 3 bulan, bagaimana kita menjadi Bapak. Memang menjadi Bapak adalah pribadi yang dituntut lebih untuk bisa menjadi pemimpin. Ini juga sebagai pribadi yang dapat mengamankan anak. Biarpun anak itu sangat mengecewakan, tidak ada bekas anak. Para suami, istri ada, tapi bekas anak itu ada. Tetapi bagaimana sekarang sikap kita sebagai orang tua, sebagai papa? Apakah kita tetap melakukan dari prinsip itu, atau kita menjadi lelah, kecewa dengan keadaan itu? Dan hari-hari ini saudara dan saya diuji. Maka tidak katakan ujilah aku Tuhan. Coba lakukan. Ujilah aku Tuhan, selidik aku Tuhan, amin. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ujilah, sekali lagi katakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dengan sukacita kita mengangkat tangan, ku nyanyi Hosana, Hosana, Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan
dan ku agungkan, Kaulah ya disembah. Ini adalah suatu ucapan dari kita. Hanya memandang Tuhan kita menjadi seorang komandan, seorang pengasuh, pelindung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari apa yang terkandung dalam harapan kita saat ini, itu menjadi satu problem. Kandungan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itu yang menentukan saudara tetap dalam pengharapan dan bersukacita, atau saudara dan saya menjadi kecewa. Contoh, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Haleluya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini adalah kisah bagaimana Yesus bersama-sama muridnya. Ketika dia bersama-sama, dia menceritakan bagaimana mengikut Yesus itu bukan oleh karena makanan dan minuman. Kamu jangan nyangka aku membuat kamu menjadi orang yang terkenal, yang hebat, orang yang berpengaruh, orang yang kaya. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, ada lebih bagi yang menjanjikan daripada jiwamu, hatimu, untuk saudara mengalami pengharapan dan janji-janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada orang yang kecewa, kadang-kadang ada orang yang saat ini menerima kenyataan ini. Dia semakin mengambil hal yang positif dan mereka menjadi transformasi buat keluarganya. Dia menjadi inspirasi buat keluarganya. Saudara, banyak kejadian kecewa. Kecewa itu adalah rasa hati, apa yang terkandung di dalam dirimu. Kecewa oleh karena sebuah ketidakpuasan. Mungkin kecewa itu juga oleh karena sebuah kegagalan yang saudara dan saya hadapi. Kecewa adalah dampak daripada cita-cita yang tergagalkan, yang ditolak. Contoh saudara ini, ada beberapa masalah yang menyebabkan kecewaan. Orang kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Saya percaya saudara pernah mengalami hal ini. Harapan apa yang saudara tahu? Ketika saudara lulus sekolah, lalu saudara melamar pekerjaan atau perusahaan, tapi ditolak. Berapa saudara mengalami kecewa? Tetapi juga saudara, ketika saudara jatuh cinta kepada seorang pria atau wanita, dan saudara pun ditolak dan menjadi kecewa. Saya percaya, berapa saudara pernah saat ini beli barang di online yang pernah katakan saudara? Saya pernah saudara, sorry, saya coba saudara. Saya coba. Tapi suatu saat saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang saat ini selalu puas dengan pelayanan mereka. Ada yang kecewa karena tidak sesuai dengan contoh yang difoto di dalam online itu. Waduh, warnanya jelek, tidak sesuai dengan harapan saya. Berapa banyak saudara kecewa? Tetapi ada orang yang kecewa karena sengaja berbuat dosa. Contoh, murid Yesus tidak sekali. Dia berapa banyak mendengar daripada nasihat daripada Yesus. Berapa banyak hal yang baik ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi dia melanggar sebagaimana dia ditentukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia mengurusi daripada keuangan, bahkan berkhianat kepada Tuhan Yesus sebagai guru yang sangat mengasihi dia.
Bahkan Simpson yang ditentukan Tuhan menjadi nasir Allah, menjadi wakil Allah seperti saudara dan saya, tetapi sudah tahu itu berdosa, tapi dilanggar, dia gagal dan kecewa. Karena apa? Tertarik dengan pelukan Delina. Haleluya. Saudara, orang kecewa juga akan menerima sebuah paksaan. Berapa banyak saudara kita mendengar cerita seorang anak yang dipaksa orang tua untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Anak itu dari orang tua, anak rasa hormat. Dia sudah bapak ibu. Saya ikut ketika dia menikah, ternyata saudara yang dikasih Tuhan tidak sesuai dengan harapannya, dan mereka merana karena pernikahan. Demikian juga tentang pekerjaan. Apa saat ini panggilan kita di dalam keadaan saudara? Ada seorang anak yang memiliki keahlian di bidang matematik, lalu disuruh oleh orang tuanya masuk ke IPAK, BS. Betapa kecewanya saudara karena dia tidak bisa mengikuti. Saya belajar dan seperti panggilan anak-anak. Oleh karena itu, saya berikan kebebasan untuk anak-anak saya saat ini memilih apa yang menjadi seperti ini. Saya paksakan. Bahkan saudara dia dikasih Tuhan anak saya. Ketika saya mau anak laki-laki saudara itu, anak laki-laki itu akan pusaka dalam pengertian firman. Saya bilang sama Daniel anak saya, dan dia tahu itu sudah dari apa? Ya apa? Saya berdoa. Tapi doanya tidak saya dan sama hari. Tapi dia saat ini hidup dengan baik dan melayani Tuhan juga. Tapi tidak seperti apa yang saya lakukan di seorang pendidikan. Tapi mana satu, aku ini anakku tetap di dalam kita Tuhan. Saya percaya itu akan memimpin mereka sehingga tidak jadi kecewa. Demikian juga orang kecewa karena kebodohannya sendiri. Berapa banyak kita mengalami hal ini, saudara yang dikasih Tuhan. Biasanya ini terjadi kepada orang yang perfeksionis, suka memaksakan apa yang dikerjakan pasti sempurna. Kalau tidak sempurna, stres saudara yang dikasih Tuhan, orang perfeksionis itu. Demikian juga ketika dia memimpin kepada seseorang harus melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ternyata justru menjadi bumerang bagi dia. Dia mengalami perlawanan. Dan orang yang dipilih, apa yang terjadi? Kecewa. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, saudaraku. Demikian juga organisasi gereja, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu firman Tuhan dan Tuhan. Amin. Tapi selama kita masuk ke dalam koridor kebenaran firman, ayo kita jalan terus, jangan lelah. Kita benahi satu-satu. Kita benahi karena tidak ada yang sempurna. Karena cuma satu, jangan seorang itu menjadi kecewa, dia berkata-kata. Kegagalan saudara dan saya, ketika kita melayani Tuhan di bidang apapun juga, ketika ini untuk kecewa itu kegagalan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini orang lain bisa kata itu dengan action kita, tetapi hatimu yang menjadi peruntungan. Oleh karena itu saudara, tinggalkan diri dan jangan pernah kecewa. Amin. Penting jangan pernah kecewa. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ada satu hal, bahwa tujuan yang ada dari prinsip kehidupan yang kita kerjakan itu biar menjadi satu tujuan yang tidak pernah berhenti. Karena mengapa? Ketika kita berjalan di dalam meraih pengharapan-pengharapan, itu tidak kita ini pasti diperhadapkan dengan kekecewaan. Bahkan juga menciptakan kekecewaan orang lain. Ada kata-kata begini, tak seorang pun mengalami kekecewaan jika ia tidak berharap apapun yang mendatangkan penyesalan. Lagi. Tak seorang pun mengalami kekecewaan jika ia tidak berharap apapun yang mendatangkan penyesalan. Jadi begini, setiap saudara
saudara saat ini memiliki pengharapan dan saudara berjalan dalam pengharapan, saudara tidak akan mungkin terlepas daripada unsur kecewa dan dikecewakan dan mengecewakan. Itu pasti. Contoh, saya sebagai seorang arsitek, saya berharap saya menggambar bermalam-malam. Coba istri saya ini jadi saksi. Kalau saya sudah menyelesaikan proyek, saudara, saya ada di meja pembimbing itu 3 malam. 3 hari 3 malam saya harus terus kerjakan supaya apa? Menjadi kepuasan buat orang yang saya layani untuk membangun rumah itu. Tetapi saudara, saya pernah alami juga. Sudah selesaikan dengan kepuasan saya rancang begitu baik dengan dana yang saya keluarkan, saudaraku. Ternyata rumah dan tanah itu dimasukkan ke bank, saudara, lalu dibilang pergi, saya tidak tahu pergi kemana. Saya cuma dapat, saudaraku, celana 1 buat tanah dari dia. Uang yang tertanam di rumah di bangunan itu, saya tidak tahu tinggalnya mana. Jangan. Demikian juga karena sekarang saya sudah berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan daripada pekerjaan itu, saudara, delegasi Tuhan. Saya juga kecewa. Demikian juga mereka pernah kecewa sama saya. Pak, kok ini bocor semua? Pak, kok ini begini? Kok nampaknya kurang bagus? Pak, ini. Aduh, saudara, delegasi Tuhan. Akhirnya dia sudah lama kalau begitu sampai di sini. Kerjakan aja pada orang lain yang bisa menguasai. Dan bang saya, saudara, di situ tertanam juga. Saya percaya bahwa saudara dalam bisnis ini pun saudara akan pernah dikecewakan dan mengecewakan. Saudara menawarkan dengan harga murah, orang menganggap terlalu tinggi, dia kecewa. Demikian juga saudaraku. Saudara saat ini juga pernah juga akan merasa kecewa dengan orang yang saat ini sembarangan menawar harga. Inilah kehidupan yang tidak pernah terlepas. Jadi tak seorang pun yang hidupnya dimotivasi harapan-harapan untuk maju tak pernah mengalami kekecewaan. Ketika sudah berjalan dalam pengharapan semakin maju, saudara tidak akan mungkin tidak diperagakan kekecewaan. Pasti. Karena itu rasa. Tidak puas, rasa. Kok gagal, rasa. Tidak menjadi menyenangkan. Jadi, selama itu kita berjuang oleh karena suatu harapan, maka siap-siap kita menerima kekecewaan dan mengecewakan orang. Nah, sekarang bagaimana kita memilih daripada perasaan ini? Yesus mengajarkan kita bagaimana mengekspresikan daripada kekecewaan itu. Yesus pernah kecewa dengan Petrus. Bahkan juga pernah saudara marah, kecewa dan marah ketika dia masuk bait Allah. Yang terjadi, bait Allah itu dijadikan pusat jual beli, jadikan pasar. Dengan bagaimana dia salurkan, dia ekspresikan, dia menjungkir balikan meja daripada muka Allah. Yesus pernah kecewa dengan Petrus ketika dia menangkal namanya. Lukas 22:34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal, bahkan engkau menolak. Dia menjumpai anaknya yang tidak mengerti daripada perjuangan dan kasih bapaknya. Saya percaya saudara dan saya tidak alami itu. Kita sudah berjuang buat anak kita, tapi bahasanya saudaraku mengecewakan. Bahkan bapakku itu gak pernah mengasihi aku. Bapakku itu waduh tidak puas dengan apa yang sudah diperjuangkan. Apakah Yesus sudah kecewa? Kecewa. Cuma dia berkata mengingatkan terus. Lihat dengan sikapmu yang seperti ini, dengan kebiasaan model ini, engkau nanti akan teringatkan dengan ayam, bukan orang lain, dengan hewan yang tidak kau sadari bahwa engkau itu lebih daripada apa yang aku pikirkan. Demikian juga ketika saat kita bersemadi, itu tidak berdoa, saudaraku. Dia berdoa, Tuhan, tolong aku, aku ini tidak puas dengan apa yang sudah diperjuangkan. Saya percaya saudara dan saya tidak alami itu. Kita sudah berjuang buat anak kita, tapi bahasanya saudaraku mengecewakan. Demikian juga ketika saat kita bersemadi, itu tidak berdoa, saudaraku.
Matius 26. Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dia tidak berjaga-jaga, malah tidur, saudaraku. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tanya saudara, kenapa itu 1 jam sampai aku? Ayo, aku bangun. Berapa banyak kita saat ini orang tua yang rindu anak kita mendukung kita, tapi bagaimana? Berapa banyak orang tua yang kecewa dengan ini? Tapi Yesus, saudaraku, menjadi contoh bagi kita. Dia mengekspresikan daripada apa yang saat ini terjadi buat orang-orang yang saat ini ada bersama dia sebagai anak orang ini. Sebagai orang tua dan anak, dia tidak memandang daripada apa yang diperbuat oleh karena mereka, tapi dia tetap konsen memandang. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah. Kalau kita sedang berjalan dalam pengharapan untuk menepati janji Tuhan, kita harus siap dikecewakan. Kita harus siap disalah mengerti. Kita saudara harus siap untuk tidak menjadi pribadi yang dianggap berarti. Yang penting kita lakukan. Yesus, saudara, ketika dia berdoa di taman Getsemani, dia berkata, jika salam ini kau jadikan lepas darah ini berlalu daripada aku Bapa, jika tidak aku bermengerti. Ini berbicara tentang penyalipan yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Dia memandang daripada Tuhan saja. Aku tahu Tuhan, Kau memang menghendaki aku seperti ini. Dan aku tidak mau kecewa. Dan aku tidak mau kemana aku kecewa. Dia tetap berjalan, saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana panggilannya biarpun dia menderita. Demikian juga kita. Kalau saudara dan saya diciptakan menjadi seorang bapak dan pemimpin, Tuhan tidak yang ada kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan kecewa. Aku ditentukan untuk saat ini bergerak dalam janji Tuhan dan mencapai pengharapan. Amin. Mari kita bersama tidak lelah untuk menggapai janji Tuhan. Oleh karena janji yang membuat saya menghantar sampai hari ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan dan mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah. Yes, selalu mencukupkan segalanya. Tugasnya itulah tangan yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar Islam. Gerakan tangan itu tugas kita. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar Islam. Kalau saudara dan saya memiliki kecewa, mari kita melihat bahwa ada satu pembangunan Allah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita untuk kita mengalami iman kita semakin tinggi, untuk iman kita semakin dewasa, menghadapi
segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus hanya memandang apa yang Tuhan izinkan untuk saat ini kita lakukan. Mengejar janji-Nya. Mari kita waspada tentang bahayanya kekecewaan itu. Mengapa? Ketika saudara dan saya terjangkit penyakit kecewa itu, maka dikatakan Amsal 2:10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa yang saudara kerjakan dengan semangat mengejar harapan itu tidak lagi ada gairah, tapi semakin loyo. Ketika saudara dan saya mengejar harapan dan saudara ada kekecewaan, maka saudara tidak sadar kekuatanmu itu sudah terkurangi. Semangatmu, harapanmu itu semakin tipis. Oleh karena itu, apa yang saudara saat ini kerjakan dalam panggilanmu melayani Tuhan, dalam panggilanmu untuk mengerjakan sebagai seorang bapa, seorang ibu kepada anak-anak sebagai tugas pribadi. Jangan hilang kepercayaanmu. Roh Kudus memberikan pengharapan. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, supaya kamu jangan tersandung dan jangan kamu menjadi bodoh. Hari-hari ini kesempatan kita untuk berkata-kata aku coba sini. Sekarang saya percaya Roh Kudus ada dalam diri saudara. Dia akan mampu menyelidiki asal saudara saat ini jujur di hadapan Tuhan. Apa yang jadi kelemahan saudara? Mana terbuka? Kita kadang Tuhan saudara tidak bisa kita akan menyembunyikan sesuatu. Tuhan sudah tahu saudaraku. Tuhan tahu. Karena mengapa saudaraku? WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, itu mensurvei setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri karena kekecewaan. Setiap detik di dunia ini, hari ini, detik ini, ada orang di dunia ini yang mati karena kecewa. Kecewa, sakit hati, stres, depresi, bunuh diri. Saudaraku, saya beberapa hari ini mengapresiasi daripada keuangan kami. Ketika dalam masalah lebih ini persembahan semua turun, tapi justru mereka ingin mempersembahkan yang terbaik buat jemaat. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bersyukur memiliki teman-teman sepelayanan, sahabat sepelayanan yang memberi seberapapun dia bisa. Hari ini banyak orang berkata, ayo kita hidup, kita hemat. Tetapi sekarang ini, kita justru melebarkan sayap kemahnya. Bukankah Allah itu bekerja di dalam diri kita hari ini? Bukankah Allah sudah bekerja di dalam kehidupan kita hari ini? Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, kita perlu sadar, hidup itu saudaraku ada sebuah perjuangan. Hidup itu sebuah perjuangan. Segala harapan yang kita kejar itu diperlukan perjuangan. Haleluya. Oleh karena itu, bagaimana kita menanggapi daripada setiap perjuangan kita yang masing-masing ini tidak akan mungkin diperhadapkan dengan kesesakan dan penderitaan, itu pasti. Bagaimana saudara menanggapi? Saya percaya ketika saudara saat itu menanggapi positif sebagai panggilan Allah, maka saudara juga akan menjadi inspirasi dan saudara akan mengucap syukur. Mengapa? Untuk dibukakan jalan-jalan Tuhan seperti Yesus. Ketika dia saat itu menghadap Bapa dalam penyaliban, dia minta tolong pada muridnya, ayo bantu dia pada kekuatan. Berjaga satu jam saja, tapi ternyata saudara dia dikasih Tuhan. Yesus menghadapi dalam kesendirian itu mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kita tidak mengharapkan orang lain,
Sebab Tuhan juga bisa mengharapkan karena dia ada di dalam kehidupan saudara saya. Kalau kau mengharapkan manusia kecewa, coba kalau Yesus saat ini cuma mengharapkan pada diri saudara, murid-murid yang kecewa, cuma satu saja. Dia tidak sanggup. Apalagi orang yang sangat bisa mengharapkan, yang sudah saudara harapkan. Bahkan kecewa mengharapkan manusia, mari kita berharap pada Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan berikan janjinya, ayo kita mengerjakan bareng-bareng. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Katakan bagian. Nah, saudaraku, kalau saudara memandang negatif, maka jiwamu akan menjadi tertekan dan kehilangan gairah dan akan menjadi tawar hati. Pikiranmu menjadi kacau, saudaraku, yang berakibat munculnya penyakit di dalam tubuhmu. Apalagi saat ini. Masa pandemi corona ini, dia mengincar kepada tubuh yang lemah. Ketika tubuh lemah, imunitas lemah, maka itu terserang. Hari ini kita dekatkan daerah kita untuk kemana saja. Amin. Yes. Nah, bagaimanakah kita saat ini perlu menyelesaikan itu? Kita lihat banyak orang kecewa dan kecewa bisa diekspresikan dengan berbagai macam cara yang perlu saudara tahu. Ada beberapa tipe ekspresi orang ketika kecewa. Dia mengekspresikan dengan cara memenuhi dengan kasih. Orang yang hidupnya penuh kasih itu jangan kecewa, saudara. Saya percaya suami istri di sini, siapa yang tidak pernah dikecewakan suami atau istri, yang tidak pernah dikecewakan, mulai kau menikah, istri itu tidak pernah mengecewakan aku, dan suami itu tidak pernah mengecewakan aku. Yang merasa tidak pernah kecewa, angkat tangan. Pernah toh? Itu kita alami. Tapi mengapa tidak terjadi tragedi yang negatif? Karena diselimuti dengan kasih. Nah, ini saya ambilkan dari versi bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Ayat 1 Korintus 13 ayat 1 begini. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang penuh kasih, tidak senang dengan kejahatan, tidak senang dengan keburukan, tidak senang dengan tidak mau ada masalah dengan orang lain. Itu dengan kasih. Dia hanya senang dengan kebaikan. Jadi itu sesuatu baik, apalagi menceritakan masalah orang lain. Orang yang hidup dengan kasih, dia tidak mau dengan urusan orang lain. Itu urusan orang mereka sendiri. Berapa banyak kita sudah nyusil untuk mengusir orang lain? Saya katakan, mari kita cek adakah kasih. Ojo nyusil. Ini kita semuanya, jangan nyusil. Biar itu urusan mereka. Ya, dia paham menghadapi segala sesuatu dan mempercaya akan yang terbaik bagi setiap orang dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Orang yang penuh kasih, jika ingin berkehendak orang itu mengalami perubahan, dia sabar menunggu seperti bapak kepada anaknya. Biarpun dia dikecewakan, dia tetap mengasihinya. Itu orang yang berjalan dalam kasih. Saudara, coba teks dari sana saja. Ya. Yang kedua, mengekspresikan dengan mengalihkan keadaan dan menunjukkan kekecewaan. Ada ekspresi jika dia kecewa dengan mengalihkan keadaan dan menunjukkan kekecewaan. Bagaimana caranya, saudara? Dia menyalurkan pada suatu kegiatan dan aktivitas yang menjadi sorotan orang.
Namanya begini. Saudara sudah melakukan yang benar. Lalu dianggap tidak benar. Digosipkan tidak benar. Dia tidak banyak kecewa. Tapi justru dia berkata begini. Oh, kita buktikan bahwa perkataan tidak benar. Dia melakukan yang ditujukan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sehingga orang percaya bahwa omongan orang ini tidak benar. Buktinya sekarang ini orang ini jadi baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang bahaya kalau kekecewaan ini disalurkan kepada yang kegiatan yang tidak baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Akibatnya menjadi orang yang tidak berarti. Orang yang kecewa disalurkan kepada hal yang buruk, maka dia prestasinya akan buruk. Karena saudara dikejar untuk menutupi kekecewaan, tapi dengan cara saudara. Tak seorang pun yang dapat menyelesaikan kekecewaanmu dengan cara sendiri, tanpa melihat dan mengejar janjinya. Saudara, justru saudara dan saya ketika cenderung untuk melakukan dengan maunya sendiri, maka saudara akan cenderung apa saudaraku? Saudara akan menyendiri. Gak usah kumpul-kumpul. Nanti aku jadi suara yang datang. Gak usah kesana. Nanti aku akan begini gitu. Saudara begini. Akhirnya berdiri. Akibat kesendirian saudara, akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan timbul pikiran jahat. Karena apa? Karena sudah luka hati. Kalau saudara tambah menyendiri, akhirnya tambah jahat. Jadi saudara, dengan kekecewaan. Lalu yang ketiga, kekecewaan diekspresikan dengan perubahan wajah dan kata-katanya. Orang kecewa ketika mendengar perkataan atau tujuan wajah seperti tertikam. Sakit aku dengan apa yang kau tunjukkan. Dia menjadi kecewa luar biasa. Tapi dia tidak merasa sedih. Muncul ekspresi. Kata-katanya yang saudara, kata-katanya ini kata-kata yang pedas, kata-kata yang melukai, dan bahkan muncul kata-kata yang jahat. Lihat pada pancaran wajahnya, mungkin merimis, mungkin matanya melotot, bisa demikian. Kenapa Bapak? Ketika dengan kata-kata tajam dan cenderung berlaku, sudah jangan begitu dia luka hati. Bagaimana solusinya? Bahkan saudaraku, bukan dia berhenti, tapi dia selalu mencari saudaraku jalan keluar untuk mereka yang melukai, yang saat itu tidak dia sukai untuk dijatuhkan, baik itu dengan fitnah, dengan kata-kata bohong, dengan kata-kata yang kotor, penghakiman, dan lain-lain. Bahkan saudaraku, saudaraku, kalau saudara dengar berita kaum buruh yang mereka cemburu lawan jenis namanya teman jenisnya dipakai orang lain, dia lukai langsung dibunuhnya sampai dimasukkan sumur. Bertahun-tahun tidak ada damai. Karena kecewa, dia ekspresikan dengan kata-kata dan perlakuan. Orang kecewa diekspresikan dengan pemberontakan dan perbuatan jahat. Dia sudah tidak tahu Tuhan. Orang kecewa, apa itu Tuhan? Apa itu teman? Dia tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada teman. Dia mau mengenai hidup sendiri. Cenderungnya apa? Masuk pada obat. Dia melakukan menyesal. Nah, saudara dia dilakukan. Bagaimana hikmat kita untuk mengajar dia kepada hal ini? Hikmat yang kedua diciptakan ketika kita mengajar dia yang kecewa. Pahami bahwa dalam perjuangan kita akan muncul kekecewaan.
saudara hidup dengan orang lain, tapi dalam pelayanan saya katakan, saudara akan ada kekecewaan. Ini pelayanannya Tuhan, jangan kecewa. Sia-sia pelayananmu nanti. Amin. Saya ini berapa banyak pelayanan Tuhan di sini kita hidup kekecewaan. Yang itu akan saudara. Yes. Saudara Tuhan, jangan kecewa saudara. Katakan, saya akan berdoa saudara. Bapak yang baik, kemudian pelayan-pelayan tetapi ia tidak mau kecewa dengan apa yang kita hadapi. Oh Tuhan, Roh Kudus memelihara dengan sempurna sehingga mereka akan menerima upah yang Tuhan sudah siapkan baginya. Haleluya. Amin. Dua kekecewaan. Karena itu adalah manusia. Sekarang, kita berada di sini. Roma 8:5. Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Jika engkau mengendaki sesuatu belum sampai terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka mari menunggu dengan sabar. Ada satu kisah wanita perdarahan. Pada saat itu, saudaraku, wanita perdarahan itu adalah orang yang dianggap hina oleh orang-orang Israel. Kenapa? Najis. Kalau wanita perdarahan itu lewat, najis. Tidak ada seorang pun yang tertarik pada dia. Bahkan berteman pun tidak. Betapa kecewanya orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian juga kita tidak dapat sadar dalam hidup kita ini. Kita sering lupa dan tidak ingat dengan segala yang baik yang kita miliki, tetapi sering kita hanya mengingat apa yang baik terjadi kepada orang lain. Kita sulit untuk menilai kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita berikan. Kita kadang-kadang sering iri melihat kebaikan orang lain, keberhasilan orang lain. Itu yang betul. Tapi pada kali ini saudara yang dikasihi Tuhan, cuma berharap apa yang dia dengar tentang Yesus, dia percaya itu. Ketika dia ketemu saudara, kita perlu menyadari, pahami dalam menembus sebuah harapan harus selalu melibatkan firman. Saudara dan saya sudah mengenal Yesus dan mengalami dengan keajaiban dan kebaikan Yesus. Tapi perlu kita tingkatkan untuk menyadari bagaimana firman itu menjadi bagian dari kita lakukan. Yang membuat kecewa kita sering tidak melakukan firman. Demikian juga yang dialami oleh wanita ini. Sudah lama dia mendengar tentang Yesus, tapi ketika dia terjepit dengan pendarahannya, dia mencari Yesus. Bahkan dia mendengar bagaimana keajaiban yang saat itu dilakukan di mana-mana tentang mujizat, maka dia lakukan apa? Dia mengambil daripada jubah Yesus. Dia memegang jubah Yesus. Apa yang terjadi? Dia mengambil sebuah. Dia lakukan. Aku akan memegang jubah Yesus. Karena ketika dia memegang jubah Yesus, Yesus sudah ada tulis manusia itu bukan dari organisasi. Dari mana percaya pada aku, engkau tak lihat, bukan itu saja. Tapi engkau perlu percaya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan berharap karena engkau baik hari ini saja. Tapi engkau perlu berharap dengan apa yang aku katakan, dengan apa yang aku ajarkan. Mari sebelum kita menjalani ini untuk dilakukan firman menyebutkan kebenaran saja. Amin. Saudara saat ini, jika tidak terpenuhkan dengan firman Tuhan, maka kecewa akan merasakan dari saudara. Karena saya dalam hidup. Orang kecewa itu sebenarnya harus sekarang saja saudara. Firman tidak dibagi di dunia. Evaluasi, mari. Saudara itu bicara, pujilah aku Tuhan. Sekarang ketika saudara masalah, saudara
mengalami kecewa atau sangat sederhana pada Tuhan. Itulah yang menjadi standar. Dan itulah standar saudara. Dan itulah keadaan saudara dan saya. Saudara menunggu perubahan. Yang ketiga, bahagia dan kekecewaan kita dibuat mengucap syukur dan bertumbuh dalam Tuhan. Satu kejadian yang saudara beda Tuhan. Ada suami istri yang saat ini saudara dia mengucap syukur. Karena apa? Karena batal naik Sriwijaya Air. Karena apa? Saudara kita sih di bawah ternyata namanya berbeda dengan nama dia. Maka dilarang masuk saudaraku. Dia keluar kecewa saudaraku. Aku sudah bayar gara-gara rapid test yang salah namanya. Aku harus keluar daripada pesawat itu. Ketika dia belum sampai di parkiran, dia dengar bagaimana Sriwijaya Air saudaraku meledak saudara. Dia langsung keluar. Syukur Tuhan. Engkau tidak akan bisa mengucap syukur selama tidak pernah merasakan kecewa. Tapi jangan hanya itu karena kecewa. Tapi mari kita hanya dalam merasakan Tuhan. Karena di dalam kekecewaanmu ada seluruh ucapan syukur yang Tuhan ingin munculkan bagi saudara dan saya dalam hidup ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar tidak menjadi orang yang penuh dengan kekecewaan. Cukup bukan karena makanan dan minuman yang bukan dimakan sulit. Tapi firman juga perlu perlukan. Karena dalam bacaan Injil saya bersyukur. Saya juga pernah mengalami katakan kecemasan, bukan kecewaan dan kecemasan. Bagaimana nanti ini gereja bisa berjalan dengan baik dengan persembahan yang semakin turun? Karena kami tahu keadaan jemaat sudah mengalami ini. Cuma doa saya yang sama itu, Tuhan jemaat diberkati Tuhan. Jangan seorang pun binasa, jangan seorang pun mengalami kekurangan. Kami mendidik bersama istri saya. Bahkan istri saya itu disebut doa puasa. Saya bersyukur. Istri saya disebut doa puasa. Doa puasa ini saksinya yang dia ini. Doa puasa hari ini, doa puasa. Dan saya melihat dengan cita-cita. Justru di tengah-tengah pandemi muncul hikmat daripada tim keuangan. Pak, kita memberkati. Haleluya. Tuhan memandang ada seorang janda yang memberikan persembahan spesial. Menekankan dia memberi lebih daripada orang-orang yang ini. Karena apa? Dia melihat kami. Dia juga pelayanan ini perlu hati kita. Yang tanpa kecewa justru mau memberkati. Amin. Dan bersuka-cita tepuk tangan bagi Tuhan. Disinilah kita akan bisa melihat pengucapan syukur. Disinilah kita akan bisa mengucap syukur. Karena ada kehidupan ini. Kita perlu mengucap syukur. Bersyukur.
banyak saudara hari ini kita belajar tidak menjadi orang yang mudah kecewa dan kecewa. Mari kita buang kekecewaan. Kita gali dengan ucapan syukur seperti wanita pendarahan. Dia datang pada Yesus bukan saja percaya bahwa dia diberkati. No, itu tidak sendirinya. Buktinya masa pandemi sampai ini saudara tetap diberkati. Dan saudara bisa bersuka-cita menaik dan menyembah Tuhan. Itu kasih karunia yang luar biasa yang tidak semua orang bisa alami. Tapi bisakah saudara mengucap syukur? Itu yang dimana dari kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kita bangkit berdiri. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin, amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku. Kasih Tuhan menghapuskan kekecewaanmu. Dia buktikan dengan penderitaannya. Ketika Dia serahkan tubuhnya. Saudara dan saya belum pernah mengalami itu. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapakku baik. Sungguh Engkau menyerahkan dirimu sebagaimana tanda Tuhan. Aku
selamatkan dari kekecewaan itu. Aku tidak mau kecewa karena keadaanku yang menderita. Belum seperti yang kau alami, kau menyerahkan tubuhmu, darahmu dipecahkan untuk aku. Jesus, aku selalu mengingatkan kau. Persiapkan perjamuan cuci saudara. Haleluya. Haleluya. Jesus yang sudah angkat diri dalam Tuhan. Yesus dipecahkan tubuhnya tidak kecewa. Yesus mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Dia tidak pernah kecewa. Dia memandang daripada visi Bapaknya. Hari ini Tuhan ingatkan pada kita. Sejauh mana saudara memandang visi Bapa hari ini? Ketika Yesus bersama muridnya, yang memecahkan roti, diberikannya kepadanya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu untuk peringatan akan keselamatan. Bukankah roti yang dipecahkan di merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat salam di hadapan Tuhan. Saudara, dia mengambil cawan dan diberkati diberikan pada muridnya berkata, inilah cawan dari perjanjian baru dengan mereka berbicara. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas ampunan dosa. Bukankah cawan yang diberkati Allah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita sembah Tuhan. Berikrar di hadapan Tuhan untuk melupakan semua yang mengecewakan engkau. Lepaskan kekecewaanmu, gantikan bersyukur pada Dia. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Inna mayara lama sandara lama tasyandara lama ya kasihmu Tuhan. Inna lama yara lama yara lama yara kasih buat cinta. Kira lama sandara lama 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 lama. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Indara lama ya lama ya lama ya lama, inama ya lama ya. Oh, aku cabut segala akar kekecewaan dalam nama Yesus. Aku cabut kekecewaan dalam nama Yesus. Dan aku ganti dengan pengucapan syukur. Karena menghendaki yang baik atas kami. Oh, haleluya. Kudus. Aku tahu Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk belajar mengucap syukur sebagaimana Engkau bersyukur sudah berkorban. Dan Engkau tetap melakukan misi daripada Bapa. Demikian juga kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Jadikan kami pribadi yang tidak pernah kecewa. Dan kami tetap berjalan di dalam kehidupan panggilan-Mu. Tetap menutup yang bergelombang.
dan kami berjalan dalam sukacita. Terima kasih Bapa. Kami dijauhkan kecewa dan kami belajar mengucap syukur. Diganti dengan pengucapan syukur. Bersama Engkau pasti mencapai janji-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa-doa sahabat kita dari tempat ini agar janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa kami dari tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan, di mana Engkau telah menitipkan kami Tuhan, untuk kami bersimpuh di kaki-Mu Tuhan, jadi pendoa bagi bangsa kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, berbagai bencana, mulai dari pandemi COVID-19, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan pesawat, banjir di mana-mana. Kami memohon Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Berikan bangsa kami Tuhan. Itu banyak orang yang terluka, yang kecewa Tuhan, yang berduka Tuhan, karena kehilangan anggota keluarga Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, Kau sediakan bagi orang-orang ini Tuhan, orang-orang yang saat ini berduka Tuhan, karena ditinggal anggota keluarga mereka Tuhan. Kami percaya kekuatan dan penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, pemimpin di Indonesia Tuhan, pemimpin tertinggi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat senantiasa Tuhan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Tuhan. Dalam setiap keputusan yang telah diambil untuk bangsa ini Tuhan, boleh menjadi keputusan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat marifat-Mu Kau sediakan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami menyerahkan mereka Tuhan dan keluarga mereka, para pemimpin kami ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang menyertai mereka, Kau yang selalu menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia Tuhan. Dalam Tuhan, Kau membangkitkan pendoa-pendoa yang setia Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa ini Tuhan, untuk segala sesuatu yang telah direncanakan oleh pemerintah Tuhan, mulai dari pemulihan ekonomi, kesehatan, vaksin yang saat ini sedang berjalan Tuhan. Kami memohon, kami berdoa Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan oleh kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu secara khusus di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, ada roh kekecewaan yang sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami patahkan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu Tuhan, roh-roh Tuhan yang dikirimkan iblis untuk mengacaukan pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau cabut, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan, adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat dan takut akan Tuhan, terus Engkau curahkan di tempat ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, hamba-Mu yang taat Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami telah menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami Tuhan. Ucapan
syukur kami dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan puji Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Buat anugerah yang Kau beri kembali ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri kembali ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita pulang dengan tidak membawa kekecewaan. Amin. Berapa banyak saudara siap pulang tidak membawa kekecewaan, tetapi saudara dalam pengurapan sukacita dan Amin. pengucapan syukur angkat kedua tangan saudara. Amin. Tepuk tangan buatan Yesus yang baik. Haleluya. Biarlah pengucapan syukur ada di dalam mulut kami. Biarlah ucapan syukur ada di dalam hati kami. Biarlah setiap ucapan syukur ada di dalam pelayanan kami. Bapa, aku pulang dengan tidak membawa kecewa. Ada satu perjanjian yang telah aku dapatkan lewat pengharapan kami. Kami akan menutup yang bergelombang dan berjalan dalam perjanjian. Terima kasih, saudaraku, pulanglah dengan perjanjian Tuhan. Dan harapan yang penuh dengan pengharapan. Yang pengharapan penuh dengan berkat dan kesetianya. Pengurapan Allah turun atas engkau. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin.